Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semua kelas 5 sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah, di sini kita akan melanjutkan di pembelajaran kita yaitu tema 1 subtema 2 pembelajaran yang kelima bersama klub matematika. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Kita sudah pernah membahas pada video sebelumnya tentang otot ya. Ini akan lebih detail lagi. Otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Tahukah kamu apa itu otot? Oke, di sini. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia. Berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia. Ada 3 fungsi otot pada manusia. Fungsi yang pertama adalah menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Fungsi yang kedua adalah menggerakkan jantung. Yang ketiga adalah mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Sekarang kita ke macam-macam otot manusia. Ada 3 jenis di sini. Yang pertama adalah otot polos. Yang kedua adalah otot lurik. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Dari ketiganya yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung akan kita bahas secara detail setelah ini ya. Jadi otot manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah otot polos. Yang kedua tadi apa? Otot lurik. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Saya ulangi lagi. Macam-macam otot manusia. Otot yang pertama disebut apa? Otot polos. Yang kedua lurik. Dan yang ketiga adalah jantung. Oke. Sekarang kita ke otot polos dulu. Ini gambar dari otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau disebut juga dengan saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri dari otot polos. Setidaknya ada sekitar 7 ciri. Yang pertama adalah waktu kontraksi antara 3 sampai dengan 180 detik. Berbentuk dari otot polos adalah gelondong, bentuknya adalah gelondong. Kemudian terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakan dari otot polos lambat dan mudah lelah, dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Kemudian ciri yang terakhir adalah tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Sekarang kita ke bagian yang kedua. Otot yang kedua yaitu otot lurik. Gambar dari otot lurik adalah seperti ini. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Sekarang ciri-ciri dari otot lurik. Yang pertama, bentuk silindris dengan garis gelap terang. Melekat pada rangka. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak. Berbeda dengan tadi, ya, otot polos. Cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel. Kalau otot polos tadi hanya mempunyai satu inti sel di tengah. Mempunyai pigmen mioglobin. Dan yang terakhir inti sel yang berada di tepi. Tadi yang otot polosnya inti selnya ada di tengah. Sekarang ke otot yang ketiga yaitu otot jantung. Gambarnya seperti otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti.
Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Oke, sekarang ciri-ciri dari otot jantung. Yang pertama, berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang ketiga, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, sama dengan otot polos. Bekerja tanpa kesadaran manusia. Bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Sekarang, ini adalah gambar. Perintahnya adalah kita tunjukkan di mana letak otot-otot ketiga ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis. Jadi otot polosnya di mana, otot luriknya di mana, kemudian otot jantungnya di mana. Secara umum tadi otot polos itu ada di organ dalam, ya. Sekitar peredaran darah, usus, kemudian ada di saluran kemih, itu otot polos. Kalau otot lurik itu berada di rangka manusia, rangka gerak manusia. Kemudian otot jantung berada di jantung, seperti itu. Jadi mudah, tinggal anak-anak memberikan garis panah sesuai dengan posisi yang tepat. Sekarang, selanjutnya di sini adalah kamu telah mengetahui macam-macam otot beserta letaknya pada tubuh manusia. Sekarang coba buatlah model sederhana rangka otot manusia dengan bahan kawat. Buatlah seperti contoh berikut. Sudah pernah sebelumnya kita membuat seperti ini, tapi ini modelnya kita buat rangka manusianya. Oke, ini hanya sebagai contoh. Untuk variasinya, silakan berkreasi sendiri anak-anak ya. Selanjutnya kita ayo membaca bersama-sama. Di sini ada bacaan yang berjudul otot manusia. Kita membaca di paragraf yang pertama. Anak-anak silakan simak di buku siswa di halaman 108 dan 109. Otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Adapun fungsi-fungsi yang lain antara lain untuk mendukung tubuh, menjaga postur tubuh, dan menjaga suhu tubuh. Semua fungsi otot tersebut dapat dilakukan apabila otot dalam keadaan sehat, tanpa terjadi gangguan atau kelainan. Paragraf yang kedua, otot dalam tubuh manusia berperan dalam gerakan-gerakan yang disengaja. Gerak yang disengaja berarti dilakukan secara sadar dan membutuhkan usaha tersendiri pada tiap-tiap bagian otot. Contoh, gerak yang disengaja antara lain berjalan, membungkuk, memutar, memegang, dan mengangkat. Paragraf yang ketiga, selain itu, otot dalam tubuh manusia juga berperan dalam gerakan manusia yang tidak disengaja. Gerak manusia yang tidak disengaja adalah gerakan yang terjadi secara otomatis. Contoh gerak yang tidak sengaja antara lain pernafasan, gerak pencernaan manusia melalui gerak pencernaan makanan melalui sistem pencernaan, dan detak jantung. Sekarang kita ke paragraf yang keempat. Otot dalam tubuh juga berfungsi memberikan dukungan. Otot-otot dalam tubuh manusia, khususnya otot-otot pada rangka, bekerja untuk mendukung tubuh. Misalnya, ketika duduk dan berdiri, otot-otot rangka ini akan melakukan penyesuaian gerakan dengan memperkuat sendi dengan menopang tulang sehingga berada pada posisi yang tepat. Selain itu, otot rangka juga memegang peranan penting dalam menentukan kekuatan tubuh secara keseluruhan dan kemampuan untuk melakukan aktivitas fisik. Dengan otot yang kuat, maka kesehatan tubuh kita juga akan terjaga, dan kita pun akan bisa melakukan berbagai gerakan. Selanjutnya, fungsi lain dari otot adalah untuk mempertahankan postur tubuh. Otot-otot rangka membantu manusia misalnya untuk berdiri dan mempertahankan sikap tegak. Dalam hal ini, otot-otot tersebut juga membantu menjaga keseimbangan tubuh. Paragraf yang terakhir, otot juga berperan dalam menjaga suhu tubuh secara keseluruhan. Sistem otot dapat merespon jika tubuh mengalami penurunan dan peningkatan suhu tubuh. Contoh respon otot ketika terjadi penurunan suhu tubuh adalah menggigil. Menggigil adalah respon tidak disengaja di mana otot berkontraksi secara tepat untuk menghasilkan panas. Otot yang menggigil tersebut menuntun
menuntut peningkatan darah yang mengandung oksigen untuk meningkatkan suhu tubuh. Oke, sudah kita baca bacaan yang berjudul otot manusia. Selanjutnya, berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Pada bacaan tersebut ada 6 paragraf. Tugas anak-anak adalah menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Di sini sudah disediakan contoh untuk paragraf yang pertama, yaitu ide pokoknya adalah otot-otot dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi, tetapi fungsi yang utama adalah untuk bergerak. Untuk paragraf yang kedua sampai dengan paragraf yang keenam, silakan dicari di buku siswanya di manakah atau apakah ide pokoknya. Kemudian hasilnya silakan diserahkan kepada Bapak Ibu gurunya masing-masing. Selanjutnya, kita ke halaman 110. Ada 2 macam desain dalam membuat cover, yaitu 1. Cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Ini adalah salah satu contoh cover yang latar belakangnya putih dan tulisannya sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Ini adalah jenis yang pertama. Jenis yang kedua adalah desain penuh warna dan gambar. Suatu misal seperti ini. Di sini gambarnya penuh. Pada jenis ini bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan variasinya juga banyak. Ayo sekarang kita berkreasi bersama klub matematika. Silakan berkreasi berdasarkan desain 2 jenis desain tadi, ya. Desain cover yang berwarna putih atau desain cover yang penuh warna dan gambar. Tugasnya sekarang giliran anak-anak untuk membuat gambar cover buku. Buatlah cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Gambar yang kamu buat haruslah memperhatikan unsur-unsur dalam membuat cover seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Bisa menggunakan jenis yang pertama, yaitu cover dengan latar belakang putih dan tulisan yang sederhana, atau bisa pakai jenis yang kedua dengan desain penuh warna dan gambar. Hasilnya nanti silakan diserahkan ke Bapak Ibu kelasnya masing-masing. Oke. Demikian video sederhana dari kami Klub Matematika. Jangan lupa like kemudian subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika.